Halo, kita jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang irisan dua lingkaran. Nah, jadi silakan ditonton video ini agar kamu memahami tentang materi ini. Oke, sebelum kita masuk ke irisan dua lingkaran, pertama kita harus tahu dulu tentang lingkarannya sendiri. Nah, yang pertama kita bahas itu tentang persamaan lingkaran. Jadi ada 3 bentuk persamaan lingkaran. Nah, dari 3 bentuk persamaan lingkaran ini nanti kita bisa tentukan titik pusatnya dan jari-jarinya. Oke, yang pertama adalah kalau bentuknya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kalau bentuk persamaan lingkarannya seperti ini, maka titik pusatnya ada di 0,0 dan jari-jarinya sama dengan r. Lalu bentuk yang kedua, x kurang a kuadrat tambah y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kalau bentuknya seperti ini pusatnya di a, b, kemudian jari-jarinya itu sama dengan r. Lalu bentuk yang ketiga, ini bentuk umum dari persamaan lingkaran, x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0, maka titik pusatnya itu adalah di min a per 2, yang ini ya, min a per 2, min b per 2. Dan kemudian untuk jari-jarinya sendiri itu sama dengan akar dari 1/4 a kuadrat tambah 1/4 b kuadrat dikurang c. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang jarak antara dua titik. Kalau kita misalkan titik P-nya itu x1, y1 dan Q-nya sama dengan x2, y2, maka jarak titik P terhadap titik Q itu sama dengan akar dari x2 kurang x1 kuadrat tambah y2 kurang y1 kuadrat. Nah, inilah sebagai bahan apersepsi atau pengetahuan awal untuk mempelajari yang namanya irisan dua lingkaran. Oke, contohnya seperti ini. Diberikan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x tambah 4y tambah 1 sama dengan 0. Dia mempunyai pusat a, b, kemudian jari-jarinya r. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari a tambah b tambah 2r sama dengan. Berarti kita pakai persamaan lingkaran bentuk yang ketiga untuk menentukan pusat dan jari-jarinya. Oke, penyelesaiannya ini tadi persamaan lingkarannya. Maka bisa kita tentukan nilai A-nya sama dengan min 2. Oke, A besar tadi itu koefisiensi X ya, min 2. Kemudian B-nya adalah koefisiensi Y, 4. Dan C-nya itu konstantanya 1. Kemudian untuk pusatnya A, B itu sama dengan min A per 2, min B per 2. Jadi tinggal substitusikan saja. Ini minnya, A-nya tadi min 2 per 2, min B per 2, B-nya 4 per 2. Oke, jadi kita peroleh pusatnya adalah ini min berarti plus ya, 2 bagi 2, 1. Kemudian min 4 per 2 berarti min 2. Kemudian untuk jari-jarinya, kita pakai rumus yang tadi, 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, kita peroleh hasilnya, ini 1/4, ini min 2 kuadrat 4 ya, 1/4 kali 4, 1. Tambah 1/4 kali 4 kuadrat 16, berarti 4 dikurang 1. Nah, ini 1 tambah 4 dikurang 1 itu 4, berarti akar 4. Nah, kalau akar 4 berarti itu 2, jari-jarinya 2. Jadi bisa kita tentukan nilai A-nya itu 1, kemudian B-nya itu min 2, kemudian R-nya tadi 2, berarti kalau 2R jadi 4 ya. Maka A tambah B tambah 2R sama dengan 1 tambah min 2 tambah 2 kali 2 tambah 4 jadinya ya. Berarti itu hasilnya sama dengan 3. Oke, itulah dia. Kalau diketahui lingkarannya, persamaannya seperti ini. Dan yang ditanyakan itu adalah pusatnya dan jari-jarinya. Oke. Sekarang kita masuk ke materinya tadi tentang irisan dua lingkaran. Nah, yang kita bahas di sini adalah tentang kedudukan dari dua buah lingkaran. Yang kita bahas kali ini ada 7 kedudukan dua lingkaran. Yang pertama, perhatikan gambar lingkarannya di sini. Yang warna hitam ini kita misalkan lingkaran 1, dan yang warna hijau ini kita misalkan lingkaran 2. Berarti kalau pusatnya lingkaran 1 itu kita buat P1 dan jari-jarinya R1, kemudian lingkaran kedua itu pusatnya P2 dan jari-jarinya R2. Nah, perhatikan di sini kedua lingkaran adalah saling berpotongan. Nah,
karena kedua lingkaran saling berpotongan, nanti setelah berpotongan sama dengan beririsan ya. Maka di sini bisa kita buatkan bahwa R1 dikurang R2 ini dikasih nilai mutlak ya, artinya harus selalu positif. Hasil pengurangannya itu lebih kecil dari P1, P2 dan lebih kecil dari R1 tambah R2. Nah, itu untuk kedudukan yang pertama bahwa dua lingkaran bisa saling berpotongan. Syaratnya yang ini. Lalu yang kedua, oke, perhatikan lingkarannya di sini, lingkaran 1 dan lingkaran 2 ini saling bersinggungan namanya. Bersinggungannya di luar. Maka kalau bersinggungan di luar, dia P1, P2, oke, jarak antara P1 dengan P2 itu sama dengan penjumlahan dari kedua jari-jarinya, R1 tambah R2. Itu dia. Oke, lalu yang ketiga, oke, perhatikan di sini dua lingkaran ini saling bersinggungan, tapi dia bersinggungannya di dalam. Maka di sini syaratnya kalau dua buah lingkaran bersinggungan di dalam adalah P1 P2 sama dengan R1 dikurang R2. Catatannya di sini R1-nya harus lebih besar dari R2. Atau bisa juga kita bilangkan bahwa kalau untuk bersinggungan dalam, maka P1 P2-nya itu harus sama dengan mutlak dari R1 kurang R2. Jadi kalau kita kurangkan, hasilnya harus positif gitu, karena dia pakai tanda mutlak. Oke, selanjutnya yang keempat itu, oke, perhatikan di sini lingkaran pertama dengan lingkaran kedua berjauhan ya. Nah, ini namanya saling lepas atau saling asing. Nah, kalau dibilang saling lepas berarti dia tidak berpotongan dan tidak bersinggungan. Nah, untuk syaratnya adalah P1 P2, jarak dari P1 ke P2 ini harus lebih besar dari penjumlahan kedua jari-jari. R1 tambah R2 harus lebih kecil dari jarak kedua titik pusatnya, atau jarak kedua titik pusat lebih besar dari penjumlahan kedua jari-jarinya. Itulah yang kedudukan lingkaran yang keempat. Nah, yang kelima itu kalau dia lingkarannya sepusat. Nah, kalau di sepusat berarti P1 sama dengan P2. Nah, ini dia lingkaran kedua dengan lingkaran pertama, ini pusatnya sama-sama di P, berarti P1 sama dengan P2. Itulah kalau dia sepusat. Lalu yang keenam, kalau dia lingkaran kedua ada di dalam lingkaran pertama. Kalau lingkaran kedua ada di dalam lingkaran pertama, gambarnya seperti ini. Syaratnya adalah P1 P2 harus lebih kecil dari mutlak R1 kurang R2. Jadi kalau misalnya kita kurangkan kedua jari-jarinya, jari-jari dari lingkaran pertama dengan lingkaran kedua kita kurangkan, kemudian kita cari jarak dari kedua titik pusatnya, ternyata jarak kedua titik pusatnya lebih kecil dari hasil pengurangan jari-jarinya, itu artinya bahwa lingkaran kedua berada di dalam lingkaran pertama. Oke, sekarang bentuk kedudukan dua lingkaran yang ketujuh. Kalau yang ini, perhatikan di sini bahwa lingkarannya berpotongan tegak lurus. Nah, di sini dia tegak lurusnya ya. Kalau dia bentuknya seperti ini, maka kita bisa tuliskan syaratnya itu P1 P2 kuadrat. Nah, ini bentuk segitiga siku-siku ya jadinya ya. Berarti P1 P2 kuadrat itu sama dengan R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Nah, itulah kalau dua buah lingkaran berpotongan saling tegak lurus. Nah, itulah dia bentuk-bentuk kedudukan dari dua buah lingkaran. Nah, sekarang perhatikan contoh soalnya supaya kamu paham bagaimana cara menentukan kedudukan dari dua buah lingkaran. Oke, contohnya, tentukan kedudukan pasangan-pasangan lingkaran berikut ini. Yang pertama, L1 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9, kemudian L2 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X kurang 6Y tambah 9 sama dengan 0. Nah, ini yang soal bagian B-nya. Oke, untuk penyelesaian yang bagian A-nya dulu. Untuk L1 itu kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, ini tadi kan bentuk dari persamaan lingkaran yang pertama di mana pusatnya ada di 0,0 dan jari-jarinya. Ini kan 9 ini kan R kuadrat. Berarti R-nya sama dengan akar dari 9, berarti 3. Oke, ini dia ya, pusatnya di 0,0, kemudian R-nya 3. Lalu yang kedua, lingkaran kedua itu pusatnya di
Ini nilai A-nya kan min 3. Ini min 3, berarti nanti pusatnya itu, rumusnya tadi adalah min A per 2, min B per 2. Berarti nanti min 6 per 2, berarti itu 3. Kemudian yang ini untuk B-nya minus 6, berarti min 6 per 2, berarti 3 juga ya. Makanya pusatnya di sini 3,3. Kemudian untuk jari-jarinya, ini kita pakai rumus yang tadi, 1/4 kuadrat tambah 1/4 B kuadrat kurang C. Nah, tinggal masukkan saja ini nilai A-nya minus 6, kemudian B-nya minus 6, kemudian nilai C-nya 9. Nah, tinggal masukkan saja ke rumus. Kita peroleh hasilnya R2-nya sama dengan, ini min 6 kuadrat berarti 36 ya. 36 bagi 4 itu 9, makanya sini 9 tambah. Nah, ini sama juga. 36 bagi 4, 9. 9 dikurang 9. Berarti ini habis. Berarti tinggal akar 9 yaitu 3. Nah, itulah untuk R2. Lalu yang dicari kemudian adalah P1, P2-nya. Berarti ini tinggal kita buatkan ini X1, Y1, kemudian yang ini X2, Y2. Nah, inilah dia P1, P2-nya kita peroleh akar 18. Nah, akar 18 itu sama dengan 3 akar 2. Nah, perhatikan di sini R1-nya itu 3. Oke, R2-nya itu 3. Berarti R1 tambah R2, R1 tambah R2-nya sama dengan 6. Sementara P1, P2-nya 3 akar 2. Siapa yang lebih besar? Yang pasti yang ini ya kan? R1 tambah R2-nya lebih besar dari P1, P2-nya. Nah, karena P1, P2 lebih kecil dari R1 tambah R2, maka kedua lingkaran adalah saling berpotongan. Nah, itulah dia untuk bagian A. Sekarang kita masuk ke bagian B. Nah, di bagian B ini tadi ini pakai bentuk umum ya lingkarannya ya. Ini A-nya, yang ini B-nya, lalu yang ini C-nya untuk lingkaran pertama. Lalu untuk lingkaran kedua ini A, ini B, yang ini C. Jadi bisa kita tentukan pusatnya. Oke, min 2 per 2 berarti 1. Min 4 per 2 berarti 2. Ini pusat untuk lingkaran pertama. Nah, jari-jarinya pakai rumus yang tadi kita peroleh jari-jarinya sama dengan ini 1 ya, min 2 kuadrat 4 bagi 4 1. Kemudian min 4 kuadrat itu 16 bagi 4 4, kemudian dikurang 1. Konstantanya tadi di sini. Jadi 1 tambah 4 kurang 1 ini habis, berarti tinggal akar 4. Akar 4 itu 2. Kemudian untuk lingkaran kedua, pusatnya di 4,6. Oke, ini dia ya. Min 8 per 2. Rumusnya tadi. Kemudian min 12 per 2 itu 6. Jadi pusatnya adalah 4,6 untuk lingkaran kedua. Nah, jari-jarinya sama juga rumusnya tadi. Kita peroleh ini min 8 kuadrat 64 dibagi 4 itu 16. Kemudian ini min 12 kuadrat dibagi 4 itu 36. Kemudian kurang 43 ini. Jadi kita peroleh ini 16 ditambah 36 itu 52 ya. 52 dikurang 43 itu sama dengan 9. Nah, akar dari 9 itu sama dengan 3. Oke, sudah dapat ini R1 dan R2-nya. Sekarang berarti tinggal cari P1, P2-nya. Jarak antara kedua titik pusat. Oke, inilah dia. Ini dia X1-nya, ini Y1, kemudian ini X2, ini Y2. Nah, itulah yang kita masukkan kemari ke rumusnya. Jadi kita peroleh ini 4 dikurang 1 kuadrat, berarti 3 kuadrat itu 9 ya. Kemudian 6 dikurang 2, 4 dikuadratkan 16. Jadi 9 tambah 16, 25. Dan sama dengan akar dari 25 itu 5. Jadi P1, P2-nya 5. Ini
R1 tambah R2, kan R1-nya 2 ya. Oke, ini R1 tambah R2 sama dengan R1-nya tadi 2 ditambah R2-nya 3. Ini sama dengan 5. Oke, ternyata R1 tambah R2 sama dengan P1 P2. Maka kedua lingkaran itu saling bersinggungan di luar. Itu dia. Oke, sekarang soal yang kedua. Dua lingkaran dengan persamaan-persamaan. Nah, ini dia persamaannya. Ini kita misalkan si L1, ini L2. Yang ditanya itu adalah kedudukan dari kedua lingkaran tersebut. Oke, untuk lingkaran pertama ini A-nya, untuk lingkaran ini B-nya, kemudian yang ini C-nya. Untuk lingkaran kedua ini A-nya, ini B, kemudian yang ini C. Nah, seperti soal sebelumnya kita tentukan dulu pusatnya. Oke, kemudian jari-jarinya. Nah, untuk yang pertama pusatnya min 3,4. Lalu untuk lingkaran kedua itu pusatnya di min 5,4. Untuk jari-jarinya bisa dihitung sendiri ya. Ini 6 kuadrat kan 36 bagi 4 itu 9. Kemudian min 8 kuadrat itu 64 dibagi 4 itu 16. Jadi 9 tambah 16 dikurang 21. 9 tambah 16 itu 25 kurang 21 itu ini sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Kemudian yang kedua, jari-jarinya di lingkaran kedua, jari-jarinya itu sama dengan 1/4 dari 10 kuadrat. Oke, ini 10 kuadrat 100 bagi 4 25. Kemudian ini min 8 kuadrat berarti 64 bagi 4 16 kurang 25. 25 tambah 16 kurang 25. Oke, ini habis. Jadi tinggal akar 16. Akar 16 itu adalah 4. Nah, setelah itu kita tentukan jarak antara titik pusat lingkaran pertama dengan lingkaran kedua. Jadi, ini kita anggap sebagai X1, yang ini Y1, kemudian yang ini X2, yang ini Y2. Nah, kita kerjakan. Oke, di sini kita peroleh P1 P2-nya sama dengan min 5 kurang 3 kuadrat tambah 4 dikurang 4 kuadrat. Nah, ini sesuai dengan yang tadi ya. Kan sudah kita tentukan tadi siapa X1, Y1, X2, Y2-nya. Kita gunakan rumus jarak antara dua titik. Nah, kita perolehlah ini dia. Jadi min 5 kurang 3 berarti min 5 tambah 3. Berarti itu min 2. Kemudian 4 dikurang 4. Ini habis jadi 0 ya. Berarti ini sama dengan akar dari min 2 kuadrat itu 4. Tambah 0 berarti 4. Sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Nah, tadi kan R1-nya itu sama dengan 2. Kemudian R2-nya sama dengan 4. Nah, ini kalau kita jumlahkan R1 tambah R2-nya itu sama dengan 6. Jadi, kita peroleh bahwa ini 6 ini kan lebih besar daripada P1 P2. Jadi P1 P2-nya lebih kecil dari R1 tambah R2. Maka kedua lingkaran itu saling berpotongan. Lihat lagi nanti syaratnya ya, kalau saling berpotongan itu syaratnya apa. Oke. Nah, itulah dia pembahasan tentang menentukan kedudukan dari dua buah lingkaran. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan kamu bisa memahami materinya dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah, bye-bye.